kesempatan kali ini, kami dari Skidi B9 akan mempresentasikan hasil diskusi studi proyek kami yang berjudul Lymphogranuloma venerum. Perkenalkan, saya adalah Iman Eka Prasta dengan TKG MTR 199 yang akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi proyek kami. Nah, penyakit menular seksual merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga kesehatan reproduksi karena dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani. Salah satu penyakit yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Lymphogranuloma venerum. Meskipun tidak terlalu umum, menunjukkan peningkatan kasus di beberapa negara di Eropa. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga deteksi dini menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan juga untuk komplikasi jangka panjangnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga untuk memperkuat upaya preventif guna menekan penyebaran penyakit ini. Dan untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa definisi, etiologi, epidemiologi, dan juga patogenesis dari lymphogranuloma venerum. Yang kedua adalah bagaimana gambaran klinis, gejala, serta metode diagnosis lymphogranuloma venerum. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menangani dan mencegah lymphogranuloma venerum. Setelah itu, untuk tujuan penulisannya antara lain, yang pertama, untuk mengetahui definisi, etiologi, epidemiologi, dan juga patogenesis dari lymphogranuloma venerum. Yang kedua adalah untuk mengetahui gejala klinis serta metode diagnosis lymphogranuloma venerum. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui berbagai opsi pengobatan dan upaya pencegahan untuk lymphogranuloma venerum. Kemudian yang terakhir untuk manfaat penulisannya adalah manfaat yang pertama adalah manfaat yang akan diberikan bagi sivitas akademika. Kajian ini diharapkan untuk menjadi sumber referensi terkait kejadian mengenai lymphogranuloma venerum. Yang kedua, manfaat yang akan diberikan bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat mengetahui etiologi, diagnosis, dampak pencegahan, dan juga penanganan dari lymphogranuloma venerum. Kemudian yang terakhir adalah manfaat yang akan diberikan bagi pemerintah, yaitu kajian ini diharapkan dapat menjadi satu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cokoda Istiago Laksmi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 203. Pada kali ini saya akan menjelaskan definisi dan juga etiologi dari lymphogranuloma venerum atau LGV. LGV merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri gram negatif yaitu Chlamydia trachomatis pada serofarnya yaitu L1, L2, dan L3. Penyakit ini menginfeksi area genital tetapi dapat menyebar juga ke area rektal dan juga ke area leher. LGV dapat disebabkan oleh bakteri spesies gram negatif yaitu Chlamydia trachomatis yang merupakan patogen obligat intraseluler yang dapat menginfeksi sel epitel di area genital lalu menyebar ke nodus limforegional. Penularan LGV dapat melalui kontak seksual secara oral, anal maupun vaginal, sehingga penularan sangat dipengaruhi oleh orientasi seksual, perilaku seksual yang tidak aman, riwayat infeksi menular seksual, serta kurangnya pendidikan seksual yang memadai dan akses yang terbatas ke layanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Joylin Gonata dengan 3 digit NIM terakhir 018. Izin menjelaskan mengenai Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis yang termasuk ke dalam genus Chlamydia ialah bakteri gram negatif yang menjadi penyebab infeksi menular seksual paling umum di dunia. Chlamydia trachomatis bersifat obligat intraseluler yang berarti hanya dapat berkembang biak di dalam sel inang. Bakteri ini memiliki DNA dan RNA, berkembang biak melalui pembelahan binar, mengandung ribosom, memiliki dinding sel, dan rentan terhadap berbagai agen antimikroba. Chlamydia trachomatis memiliki berbagai serotipe yang dapat mengakibatkan beberapa kondisi klinis. Serotipe A, B, dan C dapat menyebabkan trakoma, yaitu suatu infeksi mata yang dapat menyebabkan kebutaan, sedangkan serotipe D dan K umumnya menyebabkan infeksi saluran genital, uretritis, dan cervicitis. Infeksi yang ditimbulkan seringkali tanpa gejala, terutama pada wanita, sehingga dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika tidak segera ditangani, seperti penyakit radang panggul atau PID, bahkan sampai infertilitas. Baik, kita lanjut pada mekanisme penularannya. Lymphogranuloma venerum atau LGV merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penularan LGV terjadi melalui kontak seksual langsung dengan kulit atau selaput lendir dengan individu yang telah terinfeksi. Infeksi ini umumnya menyebar lewat hubungan seksual vaginal, anal, dan bahkan oral. Selain itu, LGV dapat ditularkan juga dari ibu ke bayi saat persalinan, meskipun ini lebih jarang terjadi. Setelah ditularkan, bakteri akan sampai ke dalam tubuh melewati cedera kecil pada kulit atau selaput lendir yang biasanya berada di daerah genital, rektum, ataupun tenggorokan. Chlamydia trachomatis lalu berkembang biak di dalam sel inang sehingga mengakibatkan peradangan dan terbentuknya lesi di area infeksi.
Dalam rentang beberapa minggu, infeksi ini dapat menimbulkan pembengkakan kelenjar getah bening atau limfadenopati di daerah panggul. Hal ini merupakan ciri khas LGV. Jika tidak segera ditangani, infeksi dapat menyebar lebih luas dan mendatangkan komplikasi yang lebih berat, seperti abses, bahkan kerusakan jaringan permanen. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Johan Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 096. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi geografis dari LGV. Jadi untuk distribusi geografisnya sendiri, pada tahun 2021, lebih dari 23 negara memberikan data pengawasan LGV. 15 negara melaporkan total 1.124 kasus, sedangkan 8 negara lainnya tidak melaporkan kasus. Dan 4 negara, yaitu Belgia, Prancis, Belanda, dan Spanyol, menyumbang 85% dari semua kasus yang dilaporkan. Antara tahun 2012 dan 2021, ada sekitar 16.517 kasus LGV dilaporkan di 19 negara. 5 negara tambahan mengirimkan laporan setidaknya selama 7 dari 10 tahun terakhir, tetapi tidak melaporkan adanya kasus. Tidak termasuk Inggris. 11.324 kasus dilaporkan antara tahun 2012 dan 2021, dengan mayoritas kasus dilaporkan di Prancis, yaitu dengan sekitar 37%, Spanyol 21%, dan Belanda 20%. Jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari tahun ke tahun, dari 486 pada tahun 2012 menjadi 1.922 pada tahun 2019. Dengan pengecualian pada tahun 2017 ketika jumlah kasus serupa dengan tahun 2016. Jika kita bicarakan tentang distribusi geografis pada Indonesia sendiri, data kasus LGV ini masih kurang dan tidak tentu pada regio Indonesia. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi beresiko tinggi terkena infeksi LGV. Jadi, pasien HIV secara tidak proporsional terpengaruh oleh infeksi LGV, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria atau MSM. Data dari ECDC menunjukkan sekitar 87% kasus LGV terjadi pada pasien HIV positif. Lalu meta-analisis oleh Dogan menyatakan bahwa pada tahun 1996 sampai 2006, sekitar 75% kasus LGV di Eropa Barat terjadi pada MSM yang HIV positif. Studi di Jerman menemukan bahwa 58% pasien LGV juga positif HIV. Ron dan Ward melaporkan bahwa MSM dengan HIV itu 8 kali lebih mungkin terinfeksi LGV dibandingkan dengan infeksi chlamydia non-LGV. Faktor-faktor seperti kelangsungan hidup yang lebih baik di era pasca HART dan serosorting berkontribusi pada hubungan ini. HIV melemahkan sistem imun mukosa yang mempermudah koinfeksi dengan IMS lain seperti LGV. Sekian, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natania Marcelin Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 74. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai tahapan penyakit daripada limfogranuloma venerum. Jadi dari tahapan penyakit sendiri ada 3. Yang pertama adalah tahap primer. Ini terjadi 3-30 hari setelah terpapar Chlamydia trachomatis, dan infeksi ini biasanya muncul dengan ulkus atau papula kecil tanpa rasa sakit di tempat masuknya bakteri. Lokasi yang paling umum terjadi adalah di alat kelamin, di anus, orofaring, dan kadang-kadang selaput lendir lain yang terpapar selama kontak seksual. Ulkus genital dan anal memiliki tampilan klasik di daerah genital atau anal dalam bentuk ulkus atau papula yang kecil dan keras. Ada pula dalam bentuk ulkus orofaringeal, di mana itu termasuk kasus yang jarang terjadi. Selanjutnya, untuk tahap sekunder, jika tidak diobati tahap primer sebelumnya, infeksi itu akan berkembang menjadi tahap sekunder yang terjadi 2 hingga 6 minggu setelah paparan awal. Bakteri menyebar dari ulkus awal ke sistem limfatik regional dan menyebabkan radang kelenjar getah bening yang disebut sebagai limfadenopati. Limfadenopati inguinal dan femoralis itu memiliki tanda yang paling khas dari tahap sekunder ini. Proktitis dan keterlibatan rektum memiliki keterlibatan anorektal yang sangat umum terjadi pada LSL yang melakukan seks anal reseptif. Selain peradangan lokal, gejala simptomatik seperti demam, malaise, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan adalah hal yang umum terjadi pada tahap sekunder.
Kemudian untuk tahap terakhir yaitu tahap tersier, itu dikenal juga sebagai tahap kronis di mana lebih jarang terjadi tetapi dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan jika infeksi tidak ditangani. Itu ditandai dengan penyebaran infeksi ke jaringan yang lebih dalam yang menyebabkan peradangan kronis, jaringan parut, dan kerusakan jaringan yang dapat terjadi di daerah anorektal. Peradangan yang terus-menerus dapat menyebabkan pembentukan struktur, fisula, dan abses yang nantinya dapat mengganggu fungsi dari usus. Proktitis kronis dapat menyebabkan jaringan parut, stenosis rektum, dan pembentukan fisula di antara rektum dan struktur di sekitarnya, di mana tahap ini sangat bermasalah bagi individu yang tidak menerima pengobatan yang tepat dan tidak tepat waktu. Kemudian untuk faktor risikonya, yang pertama adalah status imunologis dan koinfeksi HIV. LGV sering terjadi pada pria yang berhubungan seks, yaitu men-sex men, terutama mereka yang juga terinfeksi HIV. Koinfeksi HIV dianggap sebagai faktor utama dalam memperburuk perkembangan LGV. Kedua, aspek perilaku seksual penyebaran LGV sangat terkait dengan perilaku seksual berisiko tertinggi, seperti hubungan seks anal tanpa pelindung, memiliki banyak pasangan seksual, serta partisipasi dalam pesta seks. Seks anal menjadi metode penularan yang dominan dengan infeksi anorektal lebih sering terjadi dibandingkan infeksi genital, dengan rasio 15:1 pada men-sex men. Ketiga, asimptomatik dan diagnosa yang terlambat. Banyak infeksi LGV tidak menunjukkan gejala yang jelas, terutama pada tahap awal. Akibatnya, pasien seringkali tidak menyadari infeksi sampai mencapai tahap lanjut dengan komplikasi yang sudah serius. Keempat adalah faktor genetika dan varian strain. LGV disebabkan oleh serovar Chlamydia trachomatis L1, L2, dan L3. Perkenalkan, nama saya Sang Ayurania Kalista Astarina dengan 3 digit yang terakhir 070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala klinis dari limfogranuloma venerum, di mana pertama-tama ada tahap primer, di mana dari tahap primer ini gejala berkembang dalam 3-12 hari setelah infeksi ulkus atau papula tidak menimbulkan rasa sakit. Kemudian lesi membaik atau sembuh secara spontan setelah beberapa hari. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap sekunder, di mana tahap sekunder yang pertama timbulnya limfadenopati inguinal atau femoralis unilateral atau bilateral yang menyakitkan, kemudian nyeri saat buang air kecil, dubur berdarah, nyeri saat buang air besar, nyeri perut, nyeri anus, kemudian tenesmus, pneumonia, dan hepatitis, dan adanya limfodenopati cervix. Kemudian dilanjutkan dengan adanya gejala lanjutan, di mana untuk gejala lanjutan ada nekrosis dan pecahnya kelenjar getah bening, kemudian fibrosis anogenital dan struktur, kemudian fistula anus, penyakit kaki gajah pada alat kelamin juga bisa terjadi pada beberapa kasus. Baik, sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Muhammad Dianto Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis limfogranuloma venerum. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Limfadenopati. Adanya limfadenopati inguinalis baik secara unilateral maupun bilateral yang seringkali muncul sebagai massa lunak dan berfluktuasi yang disebut bubo. Kemudian ada gejala proktitis. Nah, pasien mungkin mengalami nyeri di area dubur, pendarahan, perasaan ingin buang air besar, tenesmus, serta keluarnya cairan mukopurulan. Kemudian ada ulkus genital, sering ditemukan selama pemeriksaan awal, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria atau LSL dengan perilaku seksual berisiko yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Amira Kansa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan tentang les laboratorium. Yang pertama itu adalah kultur, jadi sampel di area yang terkena dapat dikultur untuk mendeteksi adanya Chlamydia trachomatis. Selanjutnya ada Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT. Metodenya yang pertama ada PCR dan yang kedua ada TMA. Selanjutnya ada tes antibodi LGV. Jadi tes ini dapat mendeteksi antibodi terhadap Chlamydia trachomatis dalam darah. Kemudian ada tes fiksasi pelengkap. Tes ini mengukur keberadaan antibodi terhadap Chlamydia trachomatis dalam darah. Selanjutnya ada tes mikroimunofluoresensi. Tes ini juga digunakan untuk mendeteksi antibodi terhadap Chlamydia trachomatis. Baik, selanjutnya ada diferensial diagnosis. Jadi pada proses diagnosis penting untuk mempertimbangkan kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala yang serupa dengan limfogranuloma venerum. Seperti yang pertama itu ada infeksi virus herpes simplex atau HSV, kemudian sifilis, kankroid, kemudian yang terakhir ada limfadenopati inguinal karena penyebab yang lain.
Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Maxwell Jeremy Ferdianto dengan 3 digit NIM terakhir 152. Dan di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai pengobatan dari LGV. Untuk pengobatan utamanya adalah kita menggunakan 3 jenis antibiotik. Yang pertama adalah doxycycline 100 mg dikonsumsi secara oral 2 kali sehari selama 21 hari. Nah, doxycycline ini merupakan obat pilihan utama untuk menangani LGV. Namun selain itu ada juga beberapa alternatif lain. Seperti ada juga erythromycin dikonsumsi 500 mg secara oral 4 kali sehari selama 21 hari. Nah, untuk erythromycin ini direkomendasikan untuk pasien yang sedang hamil karena penggunaan doxycycline dan obat tetracycline lainnya itu bersifat kontraindikasi terhadap kehamilan dengan adanya resiko hepatotoksisitas dan gangguan perkembangan tulang dan gigi pada janin. Lalu alternatif lainnya adalah azithromycin 1 gram dikonsumsi secara oral 1 kali seminggu selama 3 minggu. Selain dari penggunaan antibiotik, apabila ditemukan pembengkakan kelenjar getah bening, dapat juga dilakukan tindakan aspirasi untuk mengeluarkan nanah dari bengkak tersebut sebagai bentuk pengobatan simptomatik atau untuk menangani gejalanya. Nah, untuk penanganan gejala ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan tindakan ICC karena dapat memperlambat waktu penyembuhan. Namun, pada kasus yang lebih parah, seperti pada komplikasi adanya fistula atau pembesaran genital, dapat dilakukan pembedahan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Abisa Putra dengan 3 digit terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan limfogranuloma venerum. Baik, untuk pencegahan dari limfogranuloma venerum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pemberian edukasi dan juga konseling terhadap infeksi menular seksual, pemeriksaan kesehatan seksual secara teratur, dan juga pemberian edukasi tentang demonstrasi penggunaan alat kontrasepsi penghalang dan juga sebagainya dengan baik. Baik, itu saja dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abul Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan membahas tentang bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, limfogranuloma venerum atau LGV adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri gram negatif Chlamydia trachomatis, terutama serophores L1, L2, dan L3, yang menyerang sel epitel genital dan menyebar ke nodus limfa regional. LGV berkembang melalui 3 stadium, yaitu ulkus tidak nyeri pada stadium pertama, limfadenopati dan pembentukan bubo pada stadium kedua, dan komplikasi serius seperti fibrosis, fistula, serta abses pada stadium ketiga jika tidak diobati. Penyebaran infeksi dipengaruhi oleh perilaku seksual berisiko, orientasi seksual, serta keterbatasan akses ke layanan kesehatan. Dengan jumlah laporan 1.124 kasus pada tahun 2021 di 23 negara, terutama Belgia, Prancis, Belanda, dan Spanyol, dengan mayoritas kasus terjadi pada individu HIV positif. Koinfeksi HIV dan perilaku seksual berisiko tinggi meningkatkan risiko infeksi LGV, terutama pada pria yang berhubungan seks dengan pria. HIV positif yang memiliki risiko 8 kali lebih besar untuk terinfeksi LGV dibandingkan mereka yang hanya terinfeksi Chlamydia non-LGV. Diagnosis LGV mencakup pemeriksaan fisik, tes laboratorium seperti amplifikasi asam nukleat, serta diferensiasi dari infeksi menular seksual lainnya. Pengobatan utama melibatkan penggunaan antibiotik seperti doxycycline selama 21 hari dengan erythromycin sebagai pilihan untuk wanita hamil, serta azithromycin untuk terapi alternatif. Pencegahan LGV dapat dilakukan melalui edukasi tentang infeksi menular seksual, pemeriksaan kesehatan seksual secara rutin, dan penggunaan alat kontrasepsi penghalang. Saran, yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai penyakit limfogranuloma venerum sehingga dapat menyempurnakan proposal ini. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang penyakit, diagnosis dan cara manajemen serta pengobatan yang tepat untuk seseorang yang menderita limfogranuloma venerum. Yang ketiga, pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai penyakit limfogranuloma venerum untuk meningkatkan materi dari karya tulis ini. Sekian dari saya, terima kasih.